tulis bukan sekedar kain bermotif indah. Ia adalah karya seni yang mengandung nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa. Sayangnya, banyak anak muda zaman sekarang yang belum mengenal atau memahami proses pembuatan batik tulis secara mendalam. Namun, tanpa pengetahuan dan apresiasi dari generasi muda, seni batik tulis beresiko kehilangan eksistensinya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama Gen Z, untuk mengenal, melestarikan, dan meneruskan warisan budaya ini agar tetap hidup dan berkembang di masa depan. Di tengah pesona budaya Jawa yang kaya, Batik Darmo Jogja hadir sebagai warisan seni yang memikat hati. Dari goresan tangan para pengrajin yang penuh ketelitian, setiap motif batik menceritakan kisah leluhur dan filosofi mendalam yang diwariskan secara turun-temurun. Batik Darmo bukan sekedar kain, melainkan simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Dengan teknik pewarnaan alami dan motif khas yang unik, batik ini menghidupkan tradisi sekaligus menjawab tantangan zaman modern. Melalui dokumenter ini, kita akan menyelami proses pembuatan Batik Darmo, mengenal para pengrajin yang berdedikasi, serta memahami makna di balik setiap corak yang tercipta. Mari kita lestarikan dan rayakan keindahan Batik Darmo sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai. Namaku Sari, umurku 21 tahun, dan aku adalah seorang desainer yang sangat tertarik dengan seni dan budaya. Salah satu yang paling membuat aku takjub adalah batik. Batik adalah salah satu karya seni yang dimiliki oleh Indonesia dengan perpaduan seni dan filosofi dari tetesan lilin yang panas di atas kain, dengan makna yang sangat mendalam. Enggak tahu ya mas, saya taunya batik cetak sama batik celup. Tahu kalau batik tulis tahu mas? Tahu. Enggak tahu mas. Belum tahu mas. Belum tahu tentang batik tulis kak? Enggak tahu mas. Belum tahu juga. Nggak tahu mas, soalnya baru pertama kali dengar tentang batik tulis ini. Untuk saat ini saya nggak tahu. Sebenarnya tahu, cuman kalau secara spesifik dari awal pembuatan prosesnya itu mungkin masih awam. Tapi kalau secara keseluruhan tahu sih mas. Nama saya Ibu Inggarwati Bambang. Usaha kami adalah Batik Darmo. Ya, Batik Darmo itu dari namanya Darmo dari eyang kami ya. Kalau namanya anak, biasanya anaknya tidak hanya satu, tidak Mary ya, maka kita namakan eyangnya yaitu Darmo supaya selalu ingat nama eyangnya.
ya itu dari pertama itu hanya lukisan batik ya yang kita kirim ke Bali ya. Nah, di sana kita titipkan galeri, ada 3 galeri di Bali. Tapi lama kelamaan ya, Bali juga tahun berapa itu ada collab gitu ya, sehingga kita berinovasi bagaimana untuk melanjutkan batik itu supaya eksis, itu tidak hanya lukisan saja, tapi kita juga mengembangkan di bidang desain fashion dan juga alat-alat dan bahan batik ya, karena sekarang sekolah-sekolah itu diwajibkan ya ada kurikulum kerajinan membatik, sehingga perlu bahan-bahan alat-alat ya, maka kita menyiapkan peralatan untuk pendidikan di sekolah-sekolah. Dan kami sendiri mengadakan pelatihan-pelatihan ya, kursus-kursus ya, alhamdulillah ya, baik di rumah maupun kita dipanggil misalnya di sekolah atau di universitas atau di PKK, di kelurahan, kecamatan ya, kita memberikan pengarahan mengenai batik. Tapi tidak hanya batik saja ya, kita kembangkan ya, kita inovasi, ada ekoprint, ekotik, ada sibori, jumputan ya, sehingga supaya tidak jenuh ya. Jadi untuk pengembangan batik itu kita kombinasikan ya dengan yang lainnya supaya bisa berkembang sesuai dengan selera konsumen. Kami tertarik dengan batik karena saya sendiri senang ya dengan kerajinan, dengan batik yang batik itu harus kita lestarikan ya, karena suatu hal yang supaya tidak punah batik itu ya diambil bangsa lain ya, maka kita harus kita uri-uri, kita lestarikan batik itu. Saya sendiri alhamdulillah senang mengajar ya, senang memberikan pelatihan-pelatihan, dan saya senang kalau yang belajar itu bisa berkembang di daerahnya ya, alhamdulillah, baik di daerah sini ya, Jawa misalnya Semarang, Temanggung, Jepara, tapi juga di luar Jawa itu alhamdulillah ya, berkembang di Lampung, di Kalimantan, di Jambi itu kalau, dan juga masih terus berhubungan silaturahminya itu, jadi bahan-bahannya juga ambil di sini, jadi silaturahmi kita tetap berjalan. Halo, saya Ibu Bani, umur 53 tahun. Saya bertempat tinggal di Sompilan Ngasem nomor 12 Yogyakarta. Sudah lumayan lama, kurang lebih 10 tahunan saya di sini. Ya. Pertama-tama itu kain putih ya, kain putih, terus dibikin motif, terserah kita mau bikin apa motifnya, kan motif itu banyak berbagai macam motif ya, itu pakai pensil dulu di motif, terus setelah itu dicanting, namanya ini dicanting itu di motifnya tadi dikasih malam ya, kasih malam. Setelah selesai terus pewarnaan ya, pewarnaan itu juga enggak cuma 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Kenalkan, saya Adi, putranya Bu Enggar, pemilik dari
Batik Darmo, Jogja. Ya, menurut saya masa depan batik cukup bagus di tengah perkembangan teknologi sekarang ini. Kita bisa mengembangkan, meluaskan pasar di era modernisasi ini melalui internet dan media sosial. Kami tertarik mengajarkan batik kepada generasi muda. Salah satunya mungkin bisa melalui pelatihan, kemudian melalui internet juga bisa, pelatihannya melalui tutorial, nanti dikembangkan di media sosial begitu. Ya, harapan kami batik ini bisa dikenal lebih luas setelah diakui oleh PBB ya, UNESCO itu. Nanti kami harap bisa lebih luas lagi, bisa dikembangkan lagi, terutama melalui internet di era modernisasi ini, melalui media sosial begitu. Batik Darmo terus melangkah. Dengan segenap harapan, mereka menjaga lilin tradisi agar tak padam. Semoga setiap goresan canting, setiap tetes lilin, dan setiap motif yang tercipta akan selalu menemukan tempatnya yang sejati, jauh dari bayang-bayang plagiasi, dan terus menjadi kebanggaan Indonesia.